Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para pejuang P3K. Kali ini saya akan membuat atau menginformasikan soal teknis, tes kemampuan teknis, yang mana teknis ini merupakan nilai paling tinggi dalam tes yang lainnya. Salah satu kayak sosiokultural, manajerial, dan sebagainya. Intinya teknis ini merupakan nilai yang paling tinggi dan memang harus untuk para pejuang P3K wajib untuk memperjuangkan, karena nilai teknis ini merupakan yang mempunyai bobot tinggi lah untuk pengaruhnya untuk kelulusan kita. Oke, kita simak bersama-sama seperti apa soalnya. Sambil kita belajar, saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Selamat belajar untuk para pejuang P3K. Kemampuan teknis. Dalam setiap kali penilaian, Pak Joko selalu membuat rubrik penilaian yang berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang akan dinilai. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian: A. Sistematis, B. Beracuan kriteria, C. Keneluh, D. Sistematis, E. Akuntabel. Jawaban yang betul adalah di sini. Dan untuk jawaban yang betul adalah B. Beracuan kriteria. Bu Andin akan mengajarkan mata pelajaran seni budaya dan prakarya untuk kelas 6, yakni membuat brosur. Model pembelajaran yang tepat adalah A. Discovery learning, project based learning, C. problem based learning, D. contextual learning, E. inquiry learning. Dan jawabannya adalah B. project based learning, karena ini merupakan tugas proyek lah. Dari hasil pengolahan nilai bahasa Inggris oleh Bu Ani, diperoleh ada 4 kompetensi dasar pada kompetensi itu. Dari 28 siswa, ada 4 siswa yang lulus KD1 dan 4 tidak lulus di KD2. Tindakan yang harus dilakukan adalah A. Pada KD1 diberikan pemindai penugasan individu. B. Tidak ada pembelajaran remedial karena bobot KD1 dan KD2 berbeda. C. Pada KD1 diadakan pengayaan untuk 4 siswa. Dan D. Siswa yang tak tuntas KD2 diberikan remedial, pembimbingan, dan penugasan individu. Dan jawaban yang benar adalah D. Siswa yang tak tuntas KD2 diberikan remedial, pembimbingan, dan penugasan individu. Diketahui barisan 1/2, 1/4, 1/8, tentukan suku ke-8 barisan tersebut dari pilihan jawaban berikut. Yang merupakan pengecoh yang kurang tepat adalah A. 1/128, B. 1/256, C. 1/512, E. 1/1024, E. 0. Jawaban yang betul adalah yang D. 1/1024. Tes pergeseran paradigma dalam penilaian hasil belajar akhir-akhir ini disebabkan oleh suatu pendapat bahwa A. Terjadi perkembangan kurikulum yang sangat pesat, B. Terjadi perkembangan iptek di bidang penilaian hasil belajar, C. Tes tidak mampu mengukur kemampuan siswa yang sebenarnya, D. Tes tidak mampu mengukur kinerja guru secara akurat. Dan untuk jawaban yang benar adalah C. Tes tidak mampu mengukur kemampuan siswa yang sebenarnya. Pak Doni adalah guru PKN
Dalam memberikan penilaian pada siswa, dia tidak sesuai dengan prinsip penilaian. Anton yang ponakan sendiri tidak pintar diberi nilai 90, sedangkan yang pintar diberi nilai 80. Melanggar prinsip penilaian yaitu A. Objektif, B. Adil, C. Terpadu, D. Terbuka, E. Sistematis. Jawaban yang benar adalah A. Objektif. Berdasarkan hasil tes, para siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelas sesuai dengan tingkat IQ-nya dilihat dari fungsinya. Maka tes tersebut pada jenis tes A. Seleksi, B. Penempatan, C. Pretest posttest, dan D. Bakat. Jawaban yang benar adalah jenis tes penempatan. Jadi yang B yang betul ya. Siswa menjadi dua kelompok, kemudian duduk berhadapan. Siswa membaca materi bahan ajar untuk dicermati oleh masing-masing kelompok. Sajian presentasi hasil bacaan oleh perwakilan salah satu kelompok kemudian ditanggapi oleh kelompok lainnya. Begitu seterusnya secara bergantian. Guru membimbing membuat kesimpulan merupakan model pembelajaran A. Mind mapping, B. STAD, C. Jigsaw, D. Debate. Jawaban yang benar adalah D. Debate. Ciri khas dari pembelajaran berbasis masalah adalah terletak pada masalahnya. Di antara berikut yang bukan ciri masalah model pembelajaran berbasis masalah adalah A. Struktur rumit, B. Kompleks, C. Terbuka, D. Terarah. Dan jawabannya adalah D. Terarah. Pengarahan buat kelompok heterogen 4-5 orang. Diskusikan bahan belajar di LKS modul secara kolaboratif. Sajian presentasi kelompok sehingga terjadi diskusi kelas. Kuis individual dan membuat skor perkembangan tiap siswa atau kelompok. Umumnya rekor tim dan individual dan berikan reward merupakan model A. Mind mapping, B. STAD, C. Jigsaw, D. Debate atau debat ya. Jawaban yang benar adalah B. STAD atau STAD ya. STAD meliputi 5 kegiatan utama, yakni presentasi kelas, pembentukan tim, kuis, penilaian kemajuan belajar individual, dan penghargaan pada tim. Pernyataan di bawah ini merupakan kelemahan diskusi yang dapat menimbulkan kegagalan atau tujuan tidak tercapai, kecuali A. Memerlukan waktu lama, B. Diskusi didominasi oleh siswa pandai dan siswa tertentu, C. Dapat membosankan jika pembicara bertele-tele dan menyimpang dari topik yang ditentukan, D. Guru tidak mempersiapkan diri untuk mengajar. Jadi untuk jawabannya saya rasa kalian semua sudah memahami. Dan untuk jawabannya di sini adalah D. Guru tidak mempersiapkan diri untuk mengajar. Jadi itu merupakan salah satu faktor lah dalam KBM di sana. Agar siswa beraksi terhadap materi yang diberikan oleh seorang guru, maka gambar yang digunakan sebagai media pembelajaran dalam proses belajar S-R hendaknya A. Berwarna gelap, B. Seminimal mungkin, C. Berwarna-warni, D. Semaksimal mungkin, E. Seadanya saja. Jawaban yang paling benar di sini adalah D. Semaksimal mungkin. Karena yang A berwarna gelap itu kurang efektif, B seminimal mungkin kurang juga, C berwarna juga
seadanya saja, itu kan minim semua. Dan yang betul adalah D, semaksimal mungkin. Ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh seorang guru ketika mengembangkan strategi pembelajaran. Salah satunya adalah guru menetapkan atau merumuskan tujuan untuk mengukur keberhasilan dari proses pembelajaran tersebut. Apa yang dilakukan oleh guru tersebut ada pada tahap pengembangan: A. Kurikulum, B. Kerangka pembelajaran, C. Sistem, D. Evaluasi, E. Penilaian. Jawaban yang benar adalah A. Kurikulum. B. Kerangka pembelajaran itu kurang salah lah. C. Sistem salah juga. D. Evaluasi juga salah. Dan E. Penilaian juga salah. Jadi yang betul adalah A. Kurikulum ya, karena ini merupakan pra pembelajaran juga, ini yang perlu dipersiapkan lah, seperti itu. Oke, selamat belajar untuk para pejuang P3K 2022 tahap 3 ini. Semoga kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini lebih maju untuk kedepannya. Dan untuk teman-teman bisa kita share ke teman-teman dekat kita, para pejuang P3K, agar kita sama-sama mendapatkan informasi terkait P3K 2022 ini. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.